Saat film dimulai, kita langsung diarahkan kepada seorang wanita yang sedang membawa sebuah rantang. Wanita bernama Mei ini rutin bolak-balik China Hong Kong demi mengisi sesuatu di dalam rantang tersebut. Sehari-harinya ia tinggal di rumah susun, yang mana seluruh waktu ia habiskan untuk bekerja sebagai penjual pangsit. Nggak main-main, pangsit buatannya dikenal dengan khasiat yang luar biasa, serta mampu membuat penikmatnya semakin awet muda. Ya, salah satu orang yang penasaran adalah sang mega bintang bernama Ching. Ia sengaja datang ke kediamannya Mei demi merasakan dampak luar biasa dari pangsit buatannya. Dan terlihat jelas, komplek ini sendiri dipenuhi orang-orang yang sangat ahli dalam merawat wajah. Sebagai pelanggan baru, Ching langsung disuruh masuk ke dalam rumah wanita tersebut. Rumah yang sederhana ini dijadikannya sebagai rumah makan sekaligus tempat berkeluh kesah bagi setiap orang yang datang ke situ. Percaya tidak percaya, dengan wajah semuda itu, ternyata Mei sudahlah berusia 60 tahun. Namun semua orang mengira ia berbohong, termasuk Ching sendiri. Dan sontak saja, tanpa perlu berbicara lebar, Mei langsung menyiapkan beberapa pangsit yang dicari-cari semua orang. Pada titik ini, Ching cuma bisa menunggu aja di ruang tamu sembari merequest sayur tambahan yang sekiranya ingin dimasak juga. Ya, kalau dilihat lebih dekat sih memang jelas ya, foto-foto yang terpajang di rumahnya Mei benar-benar foto jadul. Dimana seiring berjalannya waktu, pangsit olahan Mei sudah mulai terlihat tiap-tiap bentuknya. Dan setelah selesai, barulah Ching dipersilahkan untuk menyantap pangsit tersebut. Sembari dihidangkan dalam bentuk sop, respon pertama Ching adalah kaget setengah mati. Namun ia kaget bukan karena rasanya, tapi dikarenakan pangsit rebus tersebut masih sangat panas. Nah, sampai detik ini, Ching belum tahu ya olahan apa yang ada di dalam pangsit itu. Tapi yang jelas, di sela-sela momen tersebut, Mei bercerita bahwa dulunya ia turut berprofesi sebagai dokter bedah, yang ternyata segala keahliannya lebih banyak ia habiskan sebagai tukang aborsi. Dengan total 300 kali pembedahan, Mei sudah menganggap cukup untuk menjalani profesi tersebut. Maka dari itu, sekarang ini ia lebih fokus sebagai penjual pangsit rebus di dalam rumah kecilnya. Lalu, Sin beralih kepada suami dari Ching yang bernama Li. Tanpa sepengetahuan sang istri, Li ternyata sudah menjalin hubungan dengan seorang terapis muda bernama Pauline. Celakanya, Li masih menganggap dirinya seorang bujangan di mana ia begitu tertarik dengan segala hal yang mampu menambah stamina. Sedangkan di waktu yang berbeda, Mei terlihat datang ke sebuah rumah sakit. Secara diam-diam, ia sudah menyogok seorang suster demi memberikannya beberapa permintaan. Dan sepulang dari rumah sakit tersebut, Mei langsung diperiksa oleh petugas bandara sebelum melakukan penerbangan. Namun di sini semuanya terlihat aman-aman saja, di mana rantang itu hanya berisi nasi dan juga telur ceplok. Kemudian Sin kembali tertuju kepada Ching yang mampir untuk kedua kalinya. Ternyata ia rutin memesan pangsit buatan Mei hanya untuk mengembalikan daya tarik suaminya yang sangat jarang pulang ke rumah. Sontak, setelah mendengar hal tersebut, Mei langsung menjelaskan bahwa Ching harus rutin mengkonsumsi pangsitnya sebanyak 5 kali. Karena dipercaya, pada kunjungan kelima, ia akan mendapatkan hasil yang sangat-sangat memukau. Akan tetapi, selama proses pengolahan itu, Ching sangat dilarang untuk mengintip ke dalam dapur. Ketika disantap, pangsit rebus itu terasa sangat nikmat bagi Ching sendiri. Ia makan dengan lahap sembari membayangkan wajahnya yang kembali lagi seperti seorang gadis. Kasian sih memang, setiap di rumah suaminya nggak pernah betah, dimana pada setiap kepergiannya, Li hanya memberikan selembar cek dengan angka yang sangat besar. Dan tak terasa, selama waktu berjalan, Ching sudah 4 kali berkunjung ke rumahnya Mei. Mei sendiri tak henti-hentinya mendapat pelanggan yang kali ini ia kedatangan seorang ibu bersama anaknya. Anak yang masih berusia 15 tahun itu sudah hamil 15 bulan setelah disikat oleh ayahnya sendiri. Dari sinilah, sang ibu sangat memohon kepada Mei untuk segera melakukan pembedahan.
Ya, awalnya sih Mei nggak mau ya, karena ia sudah menyatakan diri untuk pensiun dari profesi itu. Namun dikarenakan si ibu udah histeris, jadinya tindakan eksekusi harus dilakukan. Dan hasilnya di dalam rumah tersebut, teriakan keras pun harus dikeluarkan oleh seorang anak akibat perbuatan keji dari ayahnya. 哎呀，破水了！别紧张，别紧张，放松，放松，放松。哇，好冷啊！ Di sisi lain, secara diam-diam, Ching sudahlah membuntuti seorang gadis yang selama ini menjadi selingkuhan suaminya. Diketahui sudah bahwa Lee sengaja menyimpan wanita tersebut di sebuah kamar hotel. Yang tak lain tak bukan, semua itu sengaja diperbuat demi membiayai hidup dari gadis itu. Di kunjungan kelima, Ching yang penasaran dengan kondisi dapur dari Mei sengaja bergegas untuk mengintip. Namun di sini, satu hal pertama yang ia lihat adalah hasil aborsi yang sudah berada di atas piring. Dan setelah kaget dengan hal tersebut, Ching ternyata tetap memutuskan untuk kembali. Ia frustasi berat karena suaminya benar-benar selingkuh serta lebih tertarik dengan gadis muda. Maka dari itu, pada titik ini, ia ingin terlihat lebih mempesona daripada gadis tersebut. Yang mana kebetulan Mei baru saja mendapatkan bahan baku segar. Diambil langsung dari seorang anak berusia 15 tahun, olahan pangsit buatan Mei yang sekarang akan terasa manfaatnya dalam hitungan jam. Yang siapa sangka, hasil yang dikatakan Mei benar-benar terasa manfaatnya. Lee tak percaya bahwa sang istri yang sudah berusia 40 tahun mulai terasa muda lagi serta jauh terlihat seperti anak 17 tahun. Namun celakanya, rasa bahagia tidaklah didapat oleh si pasien 15 tahun. Terlihat jelas anak tersebut harus tepar dalam sekejap dan darahnya menyebar kemana-mana. Singkat cerita, Ching yang lagi ngumpul arisan dengan kerabatnya pun harus merasakan malu yang begitu luar biasa. Di mana secara tiba-tiba kumpulan ibu-ibu itu mulai mencium bau busuk yang sangat-sangat menusuk. Dan ternyata bau itu berasal dari tubuhnya Ching serta berujung ia harus mengalami gatal-gatal dalam sekejap. Alhasil nggak ada cara lain bagi Ching selain menelpon Mei saat itu juga. Di sini, Mei berkata bahwa dampak itu adalah hal yang wajar karena pangsit yang dimakan Ching berasal dari hubungan terlarang seorang ayah bersama anaknya. Akan tetapi, tanpa disadari percakapan itu ternyata mulai didengar oleh Lee. Lee menguping secara jelas melalui telepon dan ia sadar bahwa istrinya telah menyantap sesuatu yang sangat terlarang. Dan apa boleh buat, dalam kondisi rindu dengan masa mudanya, Ching malah gak sadar bahwa suaminya udah berangkat ke kediaman Mei. Lee terlihat mampir malam-malam begini serta mengatakan bahwa ia tertarik dengan pangsit buatan wanita itu. Sontak, nggak butuh waktu lama, pangsit rebus spesial sudahlah dihidangkan, di mana Lee sangat merasa siap untuk kembali muda saat itu juga. Saking mudanya, Lee sudah membabi buta sampai-sampai Mei sendiri harus disikat pada malam itu. Kemudian setelah selesai berolahraga, datanglah Ching yang mulai teriak-teriak tanpa henti. Ia protes karena dirinya harus merasakan gatal yang sangat luar biasa. Tapi Mei nggak terlalu mau untuk meladeni dan ujungnya Ching langsung pergi ke dokter kulit. Yang bikin salut, dalam posisi seperti ini, Ching masih sempat-sempatnya membuntuti Pauline alias si wanita simpanan. Ia pun baru tahu bahwa ternyata gadis itu sudah mengandung anak dari suaminya. Dan parahnya, dalam keadaan terdesak seperti itu, Mei malah lepas tangan serta tidak mau membantu. Mei mengaku bahwa ia sudah pensiun dan sekarang dirinya nggak mau tahu dengan urusan Ching beserta si anak 15 tahun. Yang pada faktanya, anak tersebut ternyata sudahlah meninggal dunia dan berujung sang ibu langsung membantai habis suaminya sendiri. Ya, dengan begitu, Ching gak mau tinggal diam. Dengan segala bukti yang ada, ia sengaja melaporkan Mei kepada pihak berwajib, di mana akhirnya Mei harus ditangkap di dalam rumahnya sendiri. Sedangkan pada hari berikutnya, Ching sengaja mengadakan pertemuan dengan Pauline. Tanpa perlu bertele-tele, Ching langsung menawarkan uang dengan nominal yang begitu fantastis.
Usut punya usut, tawaran itu sengaja ia lakukan demi menyuruh gadis tersebut untuk melakukan aborsi secepat mungkin. Dan di sini tanpa menjelaskan alasannya, Ching langsung meminta si dokter untuk melakukan tindakan itu serapih mungkin. Yang ternyata pada ujungnya Ching bertekad untuk mulai meracik sendiri pangsit rebus buatannya. Nah, gimana guys untuk film kali ini? Kira-kira apakah kalian berminat untuk mencicipi pangsit buatan Ching? Ya amit-amit jangan sampai terjadi ya. Kalau udah bertambah usia mah terima aja dengan apa yang ada. Jangan banyak komplain dan tetap bersyukur. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Dumplings 2004. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.